Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadhu bihinna duburas salati. Allahumma inni a'udzu bika minal bukhli wa a'udzu bika minal jubni wa a'udzu bika min an uradda ila ardhil umur wa a'udzu bika min fitnatid dunya wa a'udzu bika min adzabil qabri. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah dari beberapa hal berikut duburas salah, ketika di dubur salat. Dan pembahasan tentang dubur salat sebagaimana yang telah kita singgung pada pertemuan sebelumnya, bahwa makna kata dubur salat ada dua kemungkinan. Kemungkinan makna yang pertama, dubur salat adalah bagian ujung dari salat, sehingga dilakukan menjelang salam. Seusai tasyahud, lalu membaca sholawat, kemudian membaca permohonan perlindungan terhadap 4 hal, menjelang salam, itulah wilayah dubur sholat. Dan para ulama menyebutkan, wilayah dubur sholat untuk bagian ini berlaku apabila yang dibaca adalah doa. Wilayah dubur sholat dalam arti bagian belakang salat sebelum salam berlaku apabila yang dibaca adalah doa. Kemudian makna yang kedua dari kata dubur salat adalah wilayah atau posisi tepat setelah salam. Posisi tepat setelah salam. Dan ini berlaku apabila yang dibaca adalah zikir. Ini berlaku jika yang dibaca zikir. Sehingga kalau kita menjumpai dalil yang di situ menyebutkan istilah dubur salat, maka disesuaikan. Jika pembahasannya seputar masalah doa, berarti yang dimaksud apa? Dibaca sebelum salam. Jika pembahasannya seputar masalah zikir, berarti yang dimaksud adalah setelah salam. Dalil tentang ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa 103. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Fa idza qadaytumus shalah, apabila kalian sudah selesai salat, fadhkurullah, maka perbanyaklah berzikir kepada Allah, qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum, dalam posisi berdiri, dalam posisi duduk, atau dalam posisi ketika berbaring. Sehingga Allah Subhanahu wa taala gandengkan perintah untuk banyak berzikir dengan kegiatan salat. Fa idza qadaitumus shalah fadhkurullah. Apabila kalian sudah selesai salat, maka berzikirlah kepada Allah. Sementara untuk doa dibaca menjelang salam berdasarkan motivasi yang diberikan oleh Nabi SAW. Seusai kalian membaca salawat, beliau mengatakan, "Tsummal yatakhayyar minad du'a'i ma syaa." Kemudian selesai membaca salawat, silahkan kalian pilih doa apa saja yang kalian kehendaki. Itu menunjukkan bahwasanya doa yang diajarkan Nabi SAW adalah dibaca menjelang salam. Maka kesimpulannya, jika kita menjumpai hadis berisi tentang doa, ajaran doa tertentu yang itu dibaca dubur salat, ketika dubur salat, berarti maknanya apa? Menjelang salam. Dan ketika kita menjumpai hadis yang di situ berisi arahan dzikir untuk dibaca fi duburis salat, di bagian dubur salat, maksudnya adalah dibaca setelah salam. Baik. Nah, dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas di sini
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacanya duburus salah, di bagian dubur salat. Sementara isinya berupa doa. Karena isinya doa, berarti dubur salat ini dipahami apa? Menjelang salam dan bukan setelah salam. Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadhu bihinna duburus salah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon pelindungan kepada Allah dengan beberapa kalimat berikut. Duburus salah, di bagian dubur salat, maksudnya adalah sebelum salam. Baik, berikutnya kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Abu Waqqas adalah nama ayahnya Sa'ad. Lebih dikenal dengan kunyahnya daripada nama aslinya. Nama aslinya Malik. Nama aslinya Malik. Sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau kita menggunakan nama asli bapaknya berarti Sa'ad bin Malik. Sa'ad bin Abi Waqqas atau bin Malik bin Uhaib Al-Qurashi. Beliau termasuk orang Mekah. Az-Zuhri, dari suku Bani Zuhrah. Dan di antara sahabat yang berasal dari Bani Zuhrah adalah Abdurrahman bin Auf. Beliau juga berasal dari Bani Zuhrah. Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri. Sa'ad bin Abi Waqqas Az-Zuhri, berasal dari Bani Zuhrah. Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk ahadus sabiqin al-awwalin. Salah satu di antara sahabat yang awal-awal masuk Islam. Mengikuti beberapa peperangan, di antaranya perang Badar dan setelahnya. Dan beliau salah satu di antara 10 orang yang dijamin oleh Nabi SAW masuk surga. Sahabat yang dijamin oleh Rasulullah SAW masuk surga ada banyak. Ada Bilal, ada wanita yang pernah jaga masjid, karena dia nyapu-nyapu masjid. Dan ada wanita yang ketika sakit, lalu dia minta diobati oleh Nabi SAW, tapi beliau lebih memilih untuk sabar dan tidak berobat sampai meninggal dunia. Itu juga wanita ahlul jannah. Kemudian ada Thabit bin Qais bin Syammas, orang yang suaranya sangat keras, sampai ketakutan karena suaranya melebihi volume suara Nabi SAW. Itu juga dijamin masuk surga. Lalu apa istimewanya dengan 10 orang ini? 10 orang ini dijamin masuk surga karena disebutkan dalam satu hadis. An-Nabiyyu fil jannah, wa Abu Bakrin fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Ali fil jannah. Disebutkan dalam satu deretan hadis. Nabi masuk surga, Abu Bakar masuk surga, Umar masuk surga, Uthman masuk surga. Termasuk di antaranya adalah Sa'ad masuk surga. Masya Allah. Sehingga kalau dia disebutkan dalam satu deretan, menunjukkan mereka adalah orang-orang yang istimewa. Dan 10 sahabat ini, mereka adalah pahlawan-pahlawan Islam. Makanya sering mendapatkan gelar khusus, Ashrul Mubashshirina bil Jannah. Ashrul Mubashshirina bil Jannah, 10 orang yang mendapatkan kabar gembira masuk surga. Meskipun ada beberapa sahabat yang lain yang juga mendapatkan kabar gembira masuk surga, seperti Bilal yang sandalnya sudah didengar oleh Nabi SAW di dalam surga. Wa akhiruhum mauta, dan Sa'ad bin Abi Waqqas di antara 10 orang ini beliau yang terakhir meninggal dunia. Di antara 10 orang yang dijamin masuk surga, Sa'ad bin Abi Waqqas ini yang terakhir meninggal dunia. Dan termasuk salah satu di antara 6 orang yang ditunjuk oleh Umar untuk menjadi ahlus syura, menentukan siapakah pemimpin pengganti Umar. Wa kana jayyidar ramyi, dan Sa'ad orang yang pandai memanah, dan beliau orang yang pertama kali memanah bisahmin fi sabilillah,
orang yang pertama kali melontarkan anak panahnya di jalan Allah. Yang itu terjadi di peristiwa Perang Badar. Lalu ketika Perang Uhud, Sa'ad dijadikan sebagai pemimpin Ar-Rumat. Pemimpin Ar-Rumat, pemimpin para pemanah yang diminta untuk berjaga di bukit Rumah. Yang itu ada di mana? Daerah Uhud. Dan sampai sekarang bukit itu masih ada. Qala radhiyallahu anhu, Sa'ad pernah mengatakan, ma jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abawaihi li ahadin qabli. Belum pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan kedua orang tuanya sebagai tebusan. Belum pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan orang tuanya sebagai tebusan untuk perbuatan seseorang selain untuk perbuatanku yang itu terjadi sebelum aku, tidak ada. Tidak ada kejadian di mana sebelum aku, di mana Nabi SAW menjadikan kedua orang tuanya sebagai tebusan. Laqad ra'aituhu yaqulu li, aku melihat beliau pernah mengatakan kepadaku, aku teringat beliau pernah mengatakan kepadaku, ya Sa'du irmi, fidaka abi wa ummi. Wahai Sa'ad, lemparkan panahmu, memanahlah ayah dan ibuku sebagai tebusannya. Dan kalimat al-fida seperti ini menunjukkan penekanan makna. Sehingga ketika orang itu ingin menyampaikan sesuatu dengan kesungguhan, orang Arab menggunakan kalimat fida. Ada sumpah, ada fida. Ada kalimat qasam, ada kalimat fida. Kalau sumpah itu menyebut nama Allah, demi Allah kamu harus lakukan ini, itu sumpah. Kalau fida menjadikan dirinya atau kedua orang tuanya sebagai tebusan. Dalam budaya kita kalimat ini mungkin tidak ada. Tapi kemiripan dengan ini ada. Di masyarakat kita orang mau menekankan sebuah kalimat tertentu, kadang dia tambahkan. Pokoknya kamu harus lakukan, kalau berhasil tak sembah. Kalimat itu contoh dalam bahasa masyarakat kita, nek kowe iso tak sembah. Itu untuk apa? Penekanan. Meskipun menyembah manusia, apa hukumnya? Syirik. Dan kalimat seperti ini tidak boleh dilakukan, tidak boleh diucapkan, karena menyembah sesama manusia hukumnya kesyirikan. Wa inni la awwalul muslimina ramal musyrikina bisahmin. Dan aku adalah orang yang pertama kali memanah kaum musyrikin. Dan itu terjadi ketika peristiwa Perang Badar. Dan keutamaan Sa'ad bin Abi Waqqas cukup banyak. Di antaranya adalah beliau termasuk mujabud da'wah. Orang yang doanya mustajab. Sampai ketika beliau berada di Kufah, Sa'ad bin Abi Waqqas dalam posisi buta. Beliau buta. Banyak sekali orang yang berdatangan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas minta didoakan. Ada yang minta diberi kelancaran A, diberi kelancaran B, diberi ini, diberi ini. Banyak orang yang minta didoakan oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Sampai ada orang yang penasaran. Banyak orang yang meminta Anda agar mendoakan mereka. Tapi kenapa Anda tidak berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan mata Anda? Lalu Sa'ad menyampaikan sebuah alasan bahwa musibah yang beliau derita lebih beliau sukai daripada dalam kondisi normal. Karena beliau menghendaki bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ketika bersabar terhadap musibah. Dan ada salah satu wanita yang didoakan oleh Sa'ad, karena wanita ini nyerobot tanahnya Sa'ad, lalu didoakan oleh Sa'ad, ya Allah jangan matikan dia kecuali di tanah itu. Akhirnya wanita itu betul, dia terjatuh di tanah yang diserobot tadi, dan dia mati di tanah tersebut. Wa huwa qaidul Qadisiyah, dan beliau termasuk pemimpin, dan beliau adalah pemimpin perang Qadisiyah. Dan yang mengawali pembangunan kota Kufah.
Dan beliau juga menaklukkan berbagai negeri Persia. Wa tarajal a'ajim, dan mengusir masyarakat Persia yang tidak mau menerima agama Islam. Meninggal pada tahun 55 Hijriah di daerah Aqiq. Kemudian dipindahkan ke Madinah dan dimakamkan di Baqi radhiyallahu anhu wa ardah. Baik, ini keutamaan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, kemudian dalam hadis ini Sa'ad bercerita, Rasulullah SAW meminta kepada Allah pelindungan dari beberapa hal yang dilakukan di dubur salat. Kalau tadi kita memiliki kaidah dubur salat itu jika berkaitan dengan doa, maka dibaca ketika kapan? Sebelum salat. Karena itu doa ini lebih tepat dibaca sebelum salat. Nabi SAW minta perlindungan kepada apa saja? Coba kita hitung ya. Allahumma inni a'udzubika minal bukhl. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat bakhil. Wa a'udzubika minal jubn. Dan aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut. Wa a'udzubika min an uradda ilal ardalil umur. Dan aku berlindung kepadamu jangan sampai dijadikan dalam kondisi pikun. Berada di ardalil umur, usia yang paling hina. Maksudnya apa? Pikun. Disebut oleh Allah usia yang paling hina, dan itu bahasa Al-Quran. Dan itu bahasa Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minkum may yuraddu ila ardalil umuri likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a." Dan di antara kalian ada yang dikembalikan oleh Allah dalam posisi ardalil umur, berada di usia yang paling hina, sehingga dia terlupakan apa yang dulu dia ketahui. Dan sifat orang pikun gimana? Sifat orang pikun gimana? Dia akalnya kurang, sehingga lupa dengan apa yang dia ketahui. Bar madang, jaluk madang. Aku sek ngeleh durung mangan kok ora dikei. Kadang dia berangkat sholat Jumatan pas hari Kamis. Dan orang yang pikun kondisinya seperti ini. Karena itu orang yang pikun dengan kondisi seperti ini, maka syariat sudah tidak lagi wajib untuk dia laksanakan. Sebab dia sudah tidak berakal. Dan disebut sebagai ardalul umur. Karena manusia yang pikun, baik miskin maupun kaya nasibnya sama. Nasibnya apa Pak? Nelongso ya. Karena orang seperti ini diharapkan oleh seluruh anggota keluarganya cepat mati. Itulah kondisi orang pikun. Makanya disebut sebagai usia yang paling hina. Tidak ada manusia di mana diharapkan dia itu hilang dari keluarganya selain orang pikun. Sehingga kalau di usia anak-anak berakal enggak? Berakal. Namun kemampuan akalnya ya sesuai dengan tingkat usianya. Dalam posisi ini mungkin dia melakukan kesalahan, mungkin dia ngerepoti keluarganya, kadang kencing, kadang ngompol, kadang dia muntah, kadang dia mecah piring, dan aneka kesalahan yang dia lakukan. Tapi orang tua melihat bayi seperti ini, gimana Pak? Seneng dia. Ngelayani bayi itu seneng. Daripada ngelayani apa? Orang pikun ya. Sehingga orang tua ngelayani bayi seneng, tapi anak ngelayani orang pikun tidak seneng. Semangatnya beda. Makanya tidak mungkin bisa disamakan kasih sayang orang tua kepada anak dengan kasih sayang anak kepada orang tua. Sehingga mustahil anak itu bisa membalas kebaikan orang tua. Kalaupun ada anak yang demikian berbakti kepada orang tuanya, dia maksimalkan melayani orang tuanya, belum tentu menyamai amal orang tua ketika melayani anak. Kenapa? Karena anak saat melayani orang tua, harapannya kapan leren. Alias apa? Alias apa? Kapan orang tuanya meninggal.
Tapi orang tua ketika melayani anak, harapannya semoga anak ini cepat besar dan bertahan hidup. Harapannya beda. Dan amal itu diukur lahir batin. Tidak hanya melihat dari lahiriahnya saja. Tayyib. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah taala mengampuni kesalahan kita sebagai anak yang tidak bisa menunaikan kewajiban kepada orang tua, hak-hak orang tua secara maksimal. Wa a'udzubika min fitnatid dunya, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah dunia. Wa a'udzubika min adzabil qabr, dan aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Ada 5 di sini. Nabi SAW berlindung kepada Allah dari apa? Dari 5 hal. Coba sebutkan. 1, bakhil, sifat bakhil. Yang kedua, pengecut. Yang ketiga, pikun. Yang keempat, fitnah dunia. Yang kelima, azab kubur. Hafal insyaAllah. Kalimat depannya sama. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min an uradda ila ardalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabr. 5 hal yang dimana Nabi SAW memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di penghujung salat. Hadis riwayat Bukhari. Baik, sekarang kita akan bahas beberapa istilah yang disebutkan dalam 5 perlindungan tadi. Yang pertama, Nabi SAW meminta kepada Allah perlindungan dari sifat bakhil. Bakhil secara bahasa artinya adalah man'ul fadli wal imsaku anil badli. Bakhil secara bahasa adalah tidak mau memberikan sesuatu yang melebihi kebutuhan pokok. Tidak mau memberikan sesuatu yang melebihi kebutuhan pokok. Dan tidak mau berbuat baik kepada orang lain. Lawannya adalah al-jud. Al-jud, lawan dari apa? Bakhil. Salah satu di antara nama Allah, Al-Jawad. Dat yang maha Jawad. Jawad artinya pemurah. Karena Allah ngasih dalam jumlah yang banyak sekali. Sementara hambanya tidak memberikan balasan sepeser pun kepadanya. Maka salah satu di antara nama Allah adalah Al-Jawad. Dari kata Al-Jud yang artinya dermawan. Ini makna kata bakhil secara bahasa. Kemudian makna bakhil secara istilah adalah man'ul wajib, tidak mau menunaikan kewajiban. Makna bakhil secara istilah syariat adalah tidak mau menunaikan kewajiban. Sehingga ada orang yang wajib untuk menunaikan sesuatu tapi tidak mau dia tunaikan. Orang ini bakhil. Wajib bayar SPP, enggak mau bayar SPP. Wajib bayar uang SKS, enggak mau bayar uang SKS. Sehingga banyak di antara mahasiswa yang kadang SPP-nya nunggak-nunggak. Di sini ada enggak? Enggak ada ya? Karena sedang kajian. Insya Allah enggak ada. Jadi tidak mau menunaikan kewajiban yang telah disepakati adalah tindakan kebakhilan. Dan bakhil ini sifat yang selayaknya tidak ada pada diri seorang mukmin. Karena iman itu bertentangan dengan bakhil. Iman itu bertentangan dengan sifat bakhil. Tayyib. Lalu bagaimana kalau misalnya sudah melekat pada diri seseorang? Orang ini dikenal pelit. Orang Jawa nyebutnya cetok jeru. Cetok jeru gitu. Cetok jeru berarti apa? Pelit. Orang ini karena pelit,
karakternya pelit sehingga dia tidak memberikan sesuatu kepada orang lain. Bahkan hak orang lain kadang tidak diberikan. Nah, pelit di sini ada dua keadaan. Pertama, pelit yang sampai derajat haram sehingga pelakunya berdosa. Itu adalah tindakan pelit yang menghalangi kewajiban untuk ditunaikan, menghalangi dia untuk menunaikan kewajiban. Tindakan pelit yang menghalangi dia untuk menunaikan kewajiban. Enggak mau zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Harta yang dulu mereka bakhil untuk mengeluarkannya akan dikalungkan besok di hari kiamat. Sehingga harta itu jadi ular. Sebagaimana dulu dia bakhil, enggak mau mengeluarkan hartanya untuk zakat, padahal itu wajib. Allah sebut, sayutawwaquna ma bakhilu bihi. Akan dikalungkan harta yang dulu mereka bakhil untuk mengeluarkannya. Ini bakhil yang kalau ada pada diri seseorang, maka dia berdosa. Contoh yang lain, dia bakhil, nggak mau ngasih nafkah ke keluarganya. Duit-duit, tapi bojone nggak dinafkahi. Punya uang, tapi istrinya nggak dinafkahi, anaknya nggak dinafkahi. Pokoknya bapak meskipun punya harta, punya tabungan, tapi bapak tidak mau nyekolahkan kamu. Kamu harus cari beasiswa sendiri. Akhirnya anaknya disuruh cari beasiswa dari mulai TK sampai doktor. Ini orang yang bakhil karena dia tidak mau menunaikan kewajiban. Baik, kemudian ada sifat bakhil yang tidak sampai bernilai dosa. Bentuknya adalah orang tidak mau memberikan harta yang dia miliki yang statusnya tidak wajib. Meskipun itu melebihi dari kebutuhan. Misalnya dia punya tabungan tapi dia tidak sedekahkan, kotak infak lewat juga dilihatin aja kan, gerakannya kemana. Dia tidak ikut menderma, maka bisa jadi dia adalah orang yang bakhil, namun bakhil yang tidak sampai pada tingkatan haram, sehingga dia tidak berdosa. Tayyib. Nah, bakhil jenis yang kedua inilah yang dimaksudkan dalam hadis. Rasulullah SAW bersabda, al-bakhil man dzukirtu indahu walam yusalli alayya. Orang yang bakhil adalah orang yang ketika namaku disebut, dia tidak mau baca sholawat. Ketika namaku disebut, dia tidak mau baca sholawat. Selanjutnya, wa a'udzubika minal jubn, dan aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut. Dari kata jabuna, dan yang dimaksud di sini adalah tidak berani untuk melaksanakan kewajiban karena takut dengan makhluk yang lain. Tidak berani melakukan kewajiban karena takut dengan makhluk yang lain. Namanya apa ini? Juben. Misalnya tidak berani menyampaikan kebenaran, takut kehilangan jamaah. Termasuk enggak? Atau ada orang yang tidak berani meninggalkan yang haram, takut nasib dia dan keluarganya. Wah, nanti nafkah saya dari mana? Ini pengecut. Maka bisa jadi karakter pengecut itu pernah kita lakukan, meskipun bisa jadi tanpa sadar. Tidak berani amar ma'ruf nahi mungkar dan yang lainnya. Itu termasuk di antara sifat al-juban. Wa a'udzubika min an uradda ilal ardalil umur, dan aku berlindung kepadamu dari ardalul umur, ya usia yang paling hina. Yaitu usia ketika orang mengalami pikun, dhaiful bayyinah, sahiful akal, sehingga orang ini lemah ketika ngomong, akalnya berkurang, qalilul idrak, susah paham. Ini orang yang pikun. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala darinya. Wa a'udzubika an uradda ila
ardalil umur. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah an uradda ila ardalil umur, agar jangan sampai dikembalikan sebagai orang yang dalam kondisi pikun. Baik. Wa a'udzu bika min fitnatid dunya, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah dunia. Yaitu keinginan syahwat terhadap dunia sampai menyebabkan orang itu melanggar aturan Allah. Sehingga fitnah dunia tidak hanya menimpa orang kaya saja, bisa juga menimpa orang miskin. Kapan orang miskin terfitnah dunia? Ketika dia punya syahwat yang besar terhadap dunia, meskipun bisa jadi dia nggak memilikinya. Sebab fitnah ini ukurannya adalah batin. Fitnah dunia ukurannya adalah batin. Karena itu, berlindung kepada Allah dari fitnah dunia, artinya adalah jangan sampai dunia itu menyebabkan manusia rela untuk melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Wa a'udzu bika min adzabil qabr, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari azab kubur. Berlindung dari azab kubur artinya berlindung dari tidak bisa menjawab ketika dia ditanya di alam kubur. Wallahu a'lam. Baik. Tadi kita sampaikan bahwa dubur salat adalah sebelum salam. Sekarang ada pertanyaan. Boleh enggak berdoa, membaca doa seperti ini setelah salam? Bolehkah membaca doa semacam ini setelah salam? Coba kita baca hadis berikut. Hadis riwayat Muslim. Dari Al-Barra bin Abi Azib. Dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, kunna sallaina khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ahbabna an nakuna an yaminihi yaqbalu alaina biwajhihi. Qala fasami'tuhu yaqul Rabbi qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Rabbi qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Fa inna dhahirahu an hadhi du'a ba'da salam. Zahirnya doa ini dibaca setelah salam. Karena sahabat Jabir mengatakan yaqbalu alaina biwajhi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapkan wajahnya ke arah kami, ke arah makmum. Nah, imam seusai sholat, maka dia menghadap wajahnya serong kanan. Serong ke kanan. Kalau kita ya serong ke utara. Nah, sahabat yang tadi kita sebutkan, yaitu sahabat Al-Barra bin Azib, beliau suka duduk di bagian itu. Karena ketika Nabi SAW balik arah, yang ditatap adalah sahabat yang berada di saf depan agak serong kanan. Itu tempat duduk premium, ya. Karena saat Nabi SAW balik arah, beliau melihat ke arah sahabat yang ada di situ. Lalu Al-Bara' mengatakan, dan aku mendengar Nabi SAW membaca kalimat ini. Rabbi qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Sehingga di situ Rasulullah SAW dohirnya membacanya persis setelah salam. Begitu salam, Nabi SAW langsung membaca, Rabbi qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah, lindungilah aku dari azabmu pada hari di mana engkau akan membangkitkan seluruh hambamu. Artinya kita berlindung kepada Allah dari azab akhirat. Wallahu a'lam. Baik, hafal insyaallah Pak. Coba diulang. Ada 5 ya tadi ya. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min an uradda ila ardhil umuri wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabr. Hafal insyaallah? Baik. Cara menghafalkannya ini ya. Jadi beliau minta perlindungan kepada apa? 5. Bapak hafalkan gini. Insyaallah akan lebih cepat hafal. Wallahu a'lam. Tayyib. Nah, kesimpulan terakhir berkaitan dengan posisi doa tadi, umumnya doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebelum salam. Tapi kalaupun ada orang yang mau membacanya setelah salam, hukumnya diperbolehkan.
Wallahu alam, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Ada yang mau disampaikan? Ada? Baik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.